Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Nugraha. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang manajemen keuangan. Keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadaan uang, urusan uang, segala yang berkaitan dengan uang, dan stok beluk uang. Sedangkan menurut Ridwan dan Inge, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antar bisnis dan pemerintah. Manajemen keuangan berhubungan erat dengan aktivitas penggunaan dana, aktivitas pengelolaan aktiva, dan aktivitas perolehan dana. Sedangkan menurut Dr. R. Agus Sartono, manajemen keuangan adalah dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha, pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Jadi secara umum, manajemen keuangan merupakan segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, modal kerja, penggunaan, dan mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen keuangan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya saja kebijakan penerbitan sejumlah aplikasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau aset-aset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham, dan aplikasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset, kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai sejumlah perusahaan. Nah, ada 3 bentuk jenis organisasi bisnis. Yang pertama, ada perseorangan. Perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang saja dan mudah dibentuk karena biayanya murah. Keuntungan usaha perseorangan ini hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Yang kedua, yaitu ada persekutuan. Persekutuan merupakan bentuk organisasi di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik perusahaan tersebut, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Usaha persekutuan memiliki modal yang lebih banyak. Yang ketiga itu ada corporation. Corporation atau korporasi sebagai satu kesatuan menurut hukum atau usaha yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya yang sah. Korporasi bertanggung jawab atas hutang yang terbatas, di mana hutang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada tujuan manajer keuangan, yaitu membuat keputusan investasi, membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut. Yang terakhir, mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari. Nah, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan harga pasar saham perusahaan, karena seluruh keuangan akan terrefleksi di dalamnya. Nah, terdapat 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu planning, perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga yaitu controlling, pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu ada auditing, pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan auditing internal atas keuangan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir yaitu reporting, pelaporan keuangan, atau yaitu penyediaan laporan informasi tentang kondisi laporan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada 5 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada time value of money atau nilai waktu luang,
Time value of money mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang kita terima saat ini lebih berharga daripada $1 yang kita terima di masa mendatang, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu there is a risk return trade-off, atau adanya trade-off antara resiko dan pengembalian. Resiko yang tinggi mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi pula. Biasanya investor akan memilih investasi yang beresiko tinggi. Yang ketiga yaitu ada cash flow are the research of value. Mengapa? Karena yang pertama cash flow menunjukkan arus kas yang sesungguhnya. Yang kedua, cash flow adalah energi perusahaan. Yang ketiga, cash flow adalah raja dan modal utama. Tanpa adanya cash flow, direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow ibarat energi dari sebuah perusahaan. Semakin kecil energi yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan memiliki semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada market price reflect information. Investor merespon adanya informasi dengan membeli atau menjual investasi mereka. Kabar baik akan meningkatkan harga saham, dan kabar buruk dapat menurunkan harga saham. Yang kelima yaitu ada individual response to incentive. Orang-orang akan bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.